samillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika fama zalat tilka ni'mati ba'du. Kata Rasul, wahai ulam, sebutlah nama Allah. Ya ulam, samillah, sebutlah nama Allah. Wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik, makanlah dengan tanganmu dan makanlah makanan yang ada di hadapan. Jadi waktu itu makanan ini banyak, bahkan sekarang musim juga kita makan pakai talam. Kalau orang Indonesia makan pakai daun pisang itu. Jadi kata Rasul, kalau mau makan sambillah, sebutlah nama Allah. Lalu kemudian makanlah dengan tangan kanan. Wa qul mimma yali, kata Nabi, makanlah yang ada di depan, jangan enggak perlu ngambil ke sana kemari. Kenapa? Karena Umar bin Abi Salamah ini rasa tangannya kalau mau makan pengen sana diambil gitu. Dan makan yang ada di depan. Pamazalat tilka tuhmati ba'du, maka seperti itulah gaya makanku setelah itu, kata Umar bin Abi Salamah. Itu tidak boleh kita beralasan. Kalau di kita orang tua lagi kalau mengambil nasi, jangan kau suruh dari ujung sana, ambil aja yang ada di depan. Orang-orang tua ngajarin itu. Kenapa yang disuruh ngambil yang ada di dekatnya nampak kita? Karena sebenarnya ngamalkan di sini. Jadi bukan sekadar disuruh sama orang tua, memang mengamalkan hadis. Lalu kemudian yang yang selanjutnya ada juga hadis. Inna syaitan liyastahillu ta'ama alladhi lam yazkur ismallahu lam yazkur ismallahu alaihi wa innahu ja'a bi hadzal a'rab. Sungguhnya setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wa innahu ja'a bi hadzal a'rab, maka setan itu datang bersama orang Arab Badui. Yastahillu bihi fa khastu bi yadihi. Datang dengan orang Badui, dengan setan ingin menghalalkan makanan tersebut, maka aku bi yadihi, aku pegang tangan. Wa ja'a bi hadhihi jariyah, dan setan tersebut duduk bersama budak wanita tersebut. Yastahillu biha, menghalalkan makanan. Fa khastu bi yadiha wa walladhi nafsi bi yadihi inna yadahu la bi yadi ma'aidihima. Saat itu aku mengatakan demi zat jiwaku yang ada tangannya, sungguhnya tangan setan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Artinya, ketika misalnya tidak diawalkan dengan bismillah, maka setan menghalalkan halal untuk diingatkan sama Nabi, ditangkap lalu disuruh baca basmalah, maka setan tadi lepas. Begitu yang kedua juga sama jariahnya ditangkap lagi sama Nabi, lalu kemudian disuruh baca bismillah, setannya akhirnya lepas. Maka Nabi mengatakan kedua tangan mereka berada di bawah tangan. Ada makan yang keempat apa? Makan dan minum yang keempat, tidak meniup makanan. Awal sering itu kadang-kadang begitu panas orang tiup-tiup. Bolehkah? Dalam hadis dinyatakan tidak boleh. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas dijelaskan tentang larangan meniup untuk mendinginkan makanan atau minuman yang panas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffasa fil ina aw yufakhu fihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghembuskan napas dan meniup makanan pada tempat makanan tadi. Jadi meniup makanan ini hukumnya adalah dilarang, tapi tidak sampai haram. Hukumnya ini menurut para ulama, hukumnya hanyalah makruh, khilaful aula. Jadi lebih bagus ya dinginkan saja, tidak usah dibus-bus, ditiup-tiup, gitu ya, dalam pandangan ulama kita. Jadi makanan susah, bagaimana yang jenis makanan kayak miso itu kalau udah panas daerah. Sebenarnya miso itu bukan panasnya, hangatnya. Hangat masih bisa, yang nggak boleh itu yang panas-panas kita tiup-tiup, itu nggak boleh. Lalu kemudian minum dengan 3 tegukan, itu adabnya. Jadi minum itu nggak boleh sekali buru-buru, nggak boleh. Minum itu dianjurkan adalah dengan 3 tegukan.
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasrufu wahidan kasyurbil ba'ir, walakin asyurbu masna wa sulasa, wasamu iza antum soroktum, wa amadu iza antum rofa'tum. Janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali. Ya, jangan sekaligus, sikit-sikit. Dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah, kemudian pujilah Dia ketika kalian mengangkatkannya, artinya selesai minum. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Ustaz, bagaimana kalau posisinya minum pakai pipet? Sama kasusnya, tetaplah minumnya dengan degukan beberapa kali, jangan sekali minum. Lalu kemudian menuangkan air ke dalam gelas, nah itu sunnah. Nah ini kalau di kita biasa memang jarang itu ada yang minum ambil dari teh gula enggak, jarang ya. Semua di kita selalu minum pakai gelas, kayak ini disiapkan. Ini adalah sunnah. Jadi minum pakai gelas ditaruh di tempat itu adalah sunnah. Minum air ke dalam gelas secukupnya, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau misalnya lebih, daun isi syukur kita tahu ini kira-kira ada cukup kan, kira-kira cukup. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga ada pendapat yang menyatakan mohon maaf, kita ini kadang-kadang dikasih minum jenisnya kayak gini, masih ada kadang-kadang kita sisakan sedikit, ya kan? Ini makruh. Salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i makruh. Minumlah air itu seukuran kita. Bagaimana dengan kita Ustaz yang kemana-mana bawa tumbler, apa namanya kalau zaman dulu Tupperware, kemana-mana kita bawa Tupperware. Kalau ikut zuhirnya dari penjelasan ulama itu hukumnya makruh. Jadi minumlah itu secukupnya. Termasuk kita kadang-kadang dikasih aqua, tak kita habiskan. Minumlah seukuran yang cukup buat kita. Maka itu kalau saya sepakat itu yang dengan yang bukan yang besar ya Pak, yang sedang itu, yang kalau apa dia diusahakan untuk dihabiskan, diminum, kalau sisa segera untuk dihabiskan. Jangan sampai lama-lama nih. Kadang-kadang kita sudah minum separuh tinggalkan. Nah ini bagian dianggap khilaful aula atau makruh. Minumlah dalam keadaan secukupnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayasriba min famil kurban aw isaqaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minumlah langsung dari mulut kurban, itu wadah air, atau aw isaqaf dari wadah minum. Jadi tidak minum dalam keadaan yang dalam kondisi sisa. Nah, itu dijelaskan. Ya tapi ini pandangan ulama ya. Artinya ijtihad yang dilakukan oleh ulama dengan memahamkan dari hadis Nabi, begitu minum langsung dari tempatnya, bukan yang disimpan. Jadi maksudnya air itu misalnya kayak gua galon itu langsung dari kucuran itu diminum, bukan yang dalam kondisi ditaruh. Kadang-kadang kan ada di kitab ditaruhlah dia di sini, minum sedikit, habis itu sisakan. 3 jam kemudian baru diminum lagi. Kan gitu ya, kayak kita mau tidur itu kan gitu kadang-kadang minum apa dulu ada sisanya. Nah ini kalau ngikut pendapat ulama yang saat itu menetapkan hukumnya adalah makruh. Bagusnya diminum habis, kalau nanti haus ambil lagi. Lalu pertanyaan awal biasanya alasan kita selalunya ala Ustaz malas sekali waktu pergi ke dapur ngambil air minum. Nah ini tentu tidak sampai pada bahasan ulama. Ulama menganggap bahwa air yang disisakan itu tidak baik. Wallahu a'lam, ini belum saya dapatkan penjelasan para ulama medis apa resiko kalau air minum itu tersisa, tidak langsung dari wadahnya yang besar. Lalu kemudian yang ketujuh, adabnya ketika minum itu adalah mengucapkan alhamdulillah, karena itu praktek yang dipakai oleh Nabi. Itulah yang kita diajarkan ketika kecil. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum dan menjadikan kita tergolong orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya mengucapkan alhamdulillah lah ketika minum. Kalau misalnya tidak bisa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, tadi saya sudah menyebut ada sunnah, ada khilaful aula, ada namanya makruh. Kapanlah hukum ini berlaku? Sunnah itu berlaku ketika dia tahu bahwa ini memang diajarkan dalam agama kita. Kapan hukum makruh itu tahu berlaku? Saat dia memang ngerti. Bagusnya ini dilakukan dalam keadaan duduk, tapi dipilihnya berdiri. Tapi kalau dia katakan itu sama, jadi itu minum berdiri adalah kami harus duduk-duduk. Yang kalau bagaimanapun kondisi dan keadaannya tetap dipilihnya minum berdiri. Apakah bisa dia bilang nggak boleh itu minum berdiri? Nggak ada itu. Berlaku nggak hukum makruh sama dia? Tidak. Makruh itu adalah orang yang bisa melakukan dalam keadaan duduk, pernah melakukan dalam keadaan duduk, dan kemudian dia melakukan dalam keadaan berdiri. Nah, khilaful aula bagaimana? Dia mengerti bahwa hadis Nabi menyuruhnya untuk duduk, tapi kali ini dipilihnya untuk berdiri. Jadi meletakkannya kapan sesuatu itu berlaku hukum makruh. Makruh itu kan